kasih kepada Pak Kadis Perikanan Rote yang menemani kami hari ini. Bapak Desa dengan penyuluh dari Pak Ketua dan Pemibuk ya, yang mendukung terkait dengan rumah ikan ini. Ya, harapan Ibu Kadis dan saya mungkin mudah-mudahan dengan adanya rumah ikan ini dan nanti akan dipasang dirakit di lokasi Bapak Ibu, Bapak semua yang di Bapak Ketua satu itu mungkin 25 modul di Lombok, itu nanti diambil oleh pihak ketiga, nanti pasang di lokasi Bapak mereka. Terus nanti pada waktu penceburan nanti kita akan datang tim, mungkin tim dari Semarang dengan tim dari pusat pasti akan ada di lokasi untuk mungkin seremonial penceburan. Kalau misalnya nanti Bapak Pasangan juga bisa hadir, nanti sama-sama dengan kami, termasuk juga mungkin Ibu Kadis dari provinsi juga mungkin datang sekalian bertemu Ibu Bupati untuk menyampaikan beberapa kegiatan kami di Rote ini. Ada yang sudah pernah lihat sebelumnya rumah ikan? Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Bapak Kadis dan Bapak Kabid, rumah ikan itu beda sama rupon. Kalau kan itu alat bantu penangkapan ikan gitu, yang dipasang untuk membantu Bapak dan Ibu mengumpulkan ikan yang memang mau ditangkap. Kalau rumah ikan ini sendiri itu merupakan suatu struktur atau bangunan buatan yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan, yaitu untuk tempat perlindungan ikan, untuk tempat mencari makan ikan, tempat memijah ikan, dan tempat pengasuhan anak-anak ikan. Jadi si rumah ikan ini nanti tuh ditempatkan di memang perairan yang kira-kira tadi kan saya udah nanya sebentar, katanya infonya perairannya memang karangnya udah rusak gitu Pak. Jadi nanti rumah ikan ini bisa berfungsi sebagai habitat atau tempat bagi ikan-ikan itu yang baru gitu Pak, mengikuti mengikuti habitat karang yang memang sudah rusak. Jadi niatan dan tujuan dari rumah ikan itu kurang lebih seperti itu Pak, untuk menggantikan gitu Pak. Jadi bukan seperti rupon yang memang untuk mengumpulkan ikan-ikan ditangkap gitu Pak. Jadi tapi nanti tujuan kedepannya mungkin kan kalau habitatnya sudah baik, perairannya sudah kembali pulih gitu Pak, ikan-ikannya sudah mulai berkumpul, nanti kan ikan-ikan besarnya juga mungkin akan terus berkembang dan tambah lagi gitu. Jadi perairan Bapak jadi kaya lagi seperti itu Pak. Ini sebenarnya ada terkait teknis bentuk rumah ikan mulai dari spesifikasi gitu-gitunya, cuman dari kami itu Pak, khususnya dari PSD itu tidak terlalu terjun langsung. Nanti bisa dijelaskan sama Pak Zuliani terkait bagaimana cara memasangnya. Dari SD sendiri itu lebih ke tata cara pengelolaan penerima bantuan rumah ikannya. Ini kan kebetulan sudah sesuai ya Bapak dan Ibu itu yang menerima dari KUB ya, kelompok usaha bersama mana tadi, Rizky Ilahi dan Imutasi ya. Ya seperti itu Pak. Jadi ini nanti mungkin dijelaskan sampai dari BPPI. Rumah ikan itu luas Pak, bisa 1 hektar 2 hektar kurang lebih, karena pemasangannya itu dijeda nggak dari. Nah ini kan sebenarnya rumah ikannya itu setinggi ini Pak, Bapak Ibu, 2 kali 3 meter ya Mas Ju ya, kalau nggak salah. Nah itu tuh nanti segini, kebetulan kan ya kan dapatnya 50 modul tapi dibagi 2 tempat ya, itu Pak kurang lebih 2 kali 3 meter di jeda di kedalaman 6 sampai 30 dengan jeda antar modul berapa Mas? Jeda antar modulnya 50 meter gitu. Jadi bayangin Pak, luas luas daerah yang harus ditaruh rumah ikan ini sedikit besar seperti itu Pak. Saya
nggak panjang lebar Pak, sebenarnya karena teknisnya nanti lebih bagus lagi ditangani oleh dari Balai Besar Penangkapan Ikan langsung. Cuman saya minta mau menyampaikan arahan dari pimpinan kami Pak terkait bantuan paket rumah ikan ini Pak. Sesuai yang disampaikan Pak Kadis Perikanan Kabupaten tadi, Pak Yusuf, kami mohon kepada para nelayan, khususnya kelompok masyarakat penerima bantuan rumah ikan ini, untuk mengedepankan rasa memiliki terhadap bantuan yang sudah diberikan gitu. Jangan sampai nanti kalau udah dibantu, udah ditaruh, udah jangan nggak dijaga. Jadi nantinya bantuan rumah ikan ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi nelayan sekitar dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Pulau Rote. Terus mohon bantuannya juga agar terus saling mengawasi. Jadi nanti di daerah yang ditenggelamkan rumah ikan ini jangan melakukan kegiatan penangkapan ikan dulu Pak di sekitar situ, kurang lebih 300 sampai 400 meter dari lokasi penenggelaman rumah ikan. Apalagi jangan sampai dirusak itu rumah ikannya Pak, karena nanti kalau berdasarkan juknis yang sudah kami buat, dari juknis itu harusnya kami pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten itu melakukan monitoring gitu terhadap bantuannya itu dalam setahun masih ada gak, ada hasilnya apa enggak, seperti itu Pak. Kalau memang ada hasilnya kan nanti bisa pertimbangan kami di pusat untuk menambah lagi seperti itu. Intinya kami mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat di sekitar lokasi untuk menjaga bantuan rumah ikan ini dengan baik. Harapan kami yang terakhir, semoga nantinya rumah ikan yang ditenggelamkan bisa membawa perubahan baik pada perairan sekitar Pak. Syukur-syukur kalau berhasil itu bisa diintegrasikan gitu, digabungin sama program-program pemerintah kabupaten, misalnya nanti daerah rumah ikannya bisa jadi tempat wisata seperti itu Pak. Jadi sebenarnya di sini ada video Pak terkait rumah ikan. Kalau boleh kami putarkan Pak. Jadi ini salah satu success story atau rumah ikan yang sudah berhasil gitu. Memang kalau nggak salah itu nggak setahun 2 tahun Pak, ini sedikit lama programnya kalau Bapak mau lihat keberhasilannya. Ini Pak. Sampai rumpon dangkal. Nah, dari rumpon ini beliau berpikir bagaimana caranya supaya rumpon itu bisa awet, hingga akhirnya bertemulah partisi rumah ikan ini. Awalnya beliau kasih nama Fish Apartment. Kenapa beliau kasih nama Fish Apartment? Jadi modelnya ini menyerupai apartemen Pak, supaya nanti bayangannya kita apartemen itu berarti kan bertingkat ya Pak, disusun. Nah, rumah ikan ini menyerupai seperti itu. Fish Apartment ini menyerupai susunan-susunan yang kayak bangunan apartemen. Nah, jadi bangunan ini berupa dari rongga-rongga. Tujuannya yang ikan-ikan kecil nanti bisa berlindung di dalamnya, yang ikan-ikan besar akan berkeliaran di sekitarnya. Sehingga dalam waktu ke depannya ikan-ikan di situ akan berkumpul, karena akan terjadi di situ mata rantai. Ada ikan besar cari makan, kemudian ada ikan yang menempelkan telurnya di situ, sehingga di situ terjadi suatu ekosistem yang bisa menumbuhkan ya semacam mungkin ya hampir mirip dengan terumbu buatan. Dan targetnya untuk rumah ikan ini daerah karang yang sudah terdegradasi, jadi karang-karang yang sudah rusak itu yang menjadi targetnya. Di Karimun Jawa itu teman-teman yang seangkatan saya mereka kembangkan lagi. Ada beberapa model, ada model gunungan, ada model belimbing, kemudian ada model model persegi kotak. Nah, untuk yang di sini nanti itu modelnya belimbing. Jadi pada dasarnya sama tujuannya untuk menjadikan habitat baru, hanya yang membedakan nanti jumlah partisinya. Kalau untuk yang model belimbing di sini, satu modul itu 123 keping. Sudah disampaikan. Jadi yang untuk partisi ini sudah masuk di e-katalog tahun ini alhamdulillah, sehingga kalau misal daerahmu ada pengadaan atau apa itu sudah bisa buka di e-katalog.
Dan untuk produksinya dari BBPI kami menggandeng perusahaan untuk pembuatan partisi ini, tapi pengelolaan untuk penjualannya tetap di kami melalui koperasi rumah ikan. Kalau yang untuk yang Bang Sering yang tadi video disampaikan, itu Bang Sering awalnya juga dari kita, cuma mereka cepat berkembang, mereka kembangkan lagi. Kemudian untuk masyarakat yang mengelola, mereka tidak penggiat lingkungan, mereka lebih banyak lari ke wisata, sehingga di situ mereka pasang macam transplantasi terumbu karang, tempelkan di atasnya. Jadi tadi kan gambarnya kan ada terumbu karangnya hampir sama semua ya Pak. Nah, itu mereka transplantasi bertahap, kelompok, sehingga akhirnya sudah jadi lebih cepat terumbu karangnya, dan mereka manfaatkan untuk wisata. Itu kalau nggak salah di kedalaman 12 meter Pak. Jadi orang wisata snorkeling dari atasnya bisa kelihatan. Dengan nama fish apartemen kan orang jadi aneh ya Pak ya. Fish apartemen ikan. Kan ngertinya kalau apartemen kan di darat ya Pak ya. Nah ini ikan bangunannya nanti seperti ini Pak. Jadi tingginya tadi kurang lebih hampir 3 meter. Di bawahnya ada pemberatnya, cornya. Ada yang namanya partisi vertikal, ada partisi horizontal. Nah, yang partisi yang sebelah ini yang vertikal untuk membuatnya nanti jadi seperti ini submodul. Untuk satu modul itu ada 4 submodul ini. Dan nanti diikat, setelah dikunci diikat dengan tali senar, kemudian juga dibantu dengan ikat tali PE. Sebelumnya kita pakai yang tali pengunci kabel TIS, tapi ternyata setelah kita monitoring ada beberapa yang kabel TIS-nya tidak kuat, putus, getas. Bahkan dulu sempat baru turun seminggu kita monitoring, dan perbaikannya pada bubar semua. Waktu itu di daerah Jogja. Ternyata di bawah itu dasarnya batu dasar. Jadi karena di daerah sana arusnya kuat, dinas harus menghendaki pemberatnya lebih banyak. Sehingga karena pemberatnya lebih banyak, lebih berat, pada saat turun otomatis lebih cepat Pak. Nah, pada saat turun lebih cepat menghantam batu. Akhirnya begitu turun langsung ambiar semua. Nah talinya nggak kuat. Itu kejadian tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2013 di Jogja. Nanti ada apa? Ada pengikatnya seperti Bapak tadi. Nah ini ada rumbai-rumbainya. Jadi atraktor namanya yang tali-tali Pak. Jadi itu mungkin tali apa ya? Tali pita. Tali pita nanti sudah ada di paketnya. Kita pasang itu rumbai-rumbainya. Satu modul ini lah jumlahnya 123 keping. Jadi sudah terhitung, sudah paket. Untuk yang di bawah ini kan ada cor partisinya dicor sama pemberat. Kemudian ditambah cor balok ini. Cor balok ini nanti ada talinya sebagai cetakan, mungkin kalau Bapak ini ada sudah paham, sudah jumlahnya sudah ada. Kalau nggak salah ukurannya itu tinggi 12 meter, lebarnya 15 sama 13. Terus panjangnya itu 125 cm. Ada hitungannya nanti. Untuk campurannya bisa misal semen berbanding pasir atau apa, itu nanti menyesuaikan dengan pihak dinas, karena menyesuaikan dari kondisi perairannya, apakah arusnya terlalu kuat atau enggak. Harapannya kalau untuk penempatan ini daerah pasir atau lumpur, tapi bukan lumpur yang sedimennya terlalu dalam. Soalnya kalau lumpur yang sedimennya sudah dalam kan bisa tenggelam juga Pak. Ada beberapa yang lumpur sedimennya dalam itu tenggelam, jadi begitu dicemplungin rumah ikan hanya tinggal setengah meter rumah ikannya. Nah, harapan kita kan jangan sampai seperti itu. Makanya kalau misalnya sudah ada calon lokasi bisa dilihat paling tidak kedalamannya dari 6 meter sampai 30 meter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kedalaman sampai segitu maksimal kan masih ada cahaya matahari Pak. Yeah. Nah, harapannya nanti ekosistem yang nanti akan tumbuh di situ masih ada fotosintesisnya, sehingga bisa ada pertumbuhan terumbu karang yang bisa menempel. Nah ini program kita dari 2011 sampai 2015 ya, mulai dari ide awalnya Pak Bapak, awalnya dari kerak botol, kemudian berkembang lagi ke keranjang mutiara, sampai sekarang berkembang ke bentuk partisi yang begini.
datanya ini ada beberapa modul yang sudah tersebar, ada dari anggaran APBN dan APBD. Jadi dari 2011 itu ada 900 modul untuk APBN dan 120 modul untuk anggaran APBD. Kemudian 2012 lagi, 2013 sampai 2014 mulai turun. Nah, ini sebenarnya gambar peta, Pak. Jadi peta sebaran titik yang sudah ada rumah ikannya. Di sini cuma nggak kelihatannya. Daerah Jawa, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, sampai di daerah Papua pun juga sudah ada. Dan itu data titik koordinat yang terhimpun di teman-teman Direktorat PSDI. Ada sekitar 10.000 modul mulai dari 2011. Itu data yang terkumpul. Nah, mungkin juga ada data yang belum terkumpul semua. Jadi monitoring. ya betul. Itu jangka waktu setelah kita pasang itu berapa lama dari petugas itu datang untuk monitoring? Dan apakah alat monitoring itu apakah dibawa langsung dari balai atau apakah kami yang menerima itu yang menyiapkan alat tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah dipasang itu apakah ada tanda-tanda pelampung atau tali yang terapung di atas air atau memang dia hanya tenggelamnya di dasar laut saja? Nah, itu mungkin dua pertanyaan dulu yang mungkin saya tanyakan. Baik Pak, terima kasih Pak pertanyaannya yang bagus. Untuk monitoring sebetulnya di kami pas waktu itu kebetulan ada program monitoring. Nah, sebetulnya dari dinas pun boleh-boleh saja. Semisal 1 minggu diturunkan punya alat monitoring sendiri lihat kondisi, itu pun juga boleh. Atau dari kelompok punya alat snorkeling atau apa, lihat kondisi, silahkan, tidak masalah. Nah, kalau di kami di monitoring yang kami sudah lakukan itu sebetulnya untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan yang sudah kami terjadikan di sekitar seluruh Indonesia ini. Makanya waktu itu kami monitoring pun nggak semua wilayah Pak. Ada yang kami ambil sampel di wilayah Karimun Jawa, ada yang di Kepulauan Seribu, sampai di Cirebon yang perairannya juga kalau dilihat kan masih kurang mendukung, itu pun kami monitoring. Dari itu kami sampling, kami lihat, oh ternyata yang paling bagus di daerah Lombok karena kondisi perairannya dia mendukung. Kalau untuk monitoring sendiri, di kami ada alat peralatan, paling nggak di kami ada alat selam. Jadi di kami ada kamera bawah air. Paling kalau misalnya kami ke daerah, kami bawa yang ringan saja Pak. Biasanya kami cari di lokasi itu tabung selamnya, kemudian peralatan selamnya. Itu di program kalau yang di kami. Tapi kalau untuk yang tahun depan ya semoga ada lagi ya Pak. Nah kalau untuk kelanjutannya ya silakan di kelompok, tidak apa-apa Pak. Misal kedalaman 15 meter nih, Bapak punya kacamata atau Bapak punya kamera, bisa selam biasa kami ambil gambar, silahkan, tidak masalah. Itu kembali ke kelompok dan dinas. Kemudian yang kedua tadi terkait Untuk pelampung tandanya. pelampung tanda Pak. Kalau untuk pelampung tanda itu juga menyesuaikan Pak. Kalau semisalnya lebih aman dikasih pelampung tanda, maka kita kasih pelampung tanda. Tapi kalau semisalnya daerah tertentu tidak aman untuk dikasih pelampung tanda, pakai koordinat saja, itu juga silakan. Jadi memang dari kami ada beberapa daerah yang mereka menyampaikan kalau pakai pelampung tanda nanti banyak yang rusak dan gitu. Akhirnya pakai koordinat saja. Dan itu tidak masalah, contohnya di Cirebon Pak. Di Cirebon. Cuman waktu kami monitoring di Cirebon, di Cangkol, itu rumah ikannya banyak roboh Pak. Dan roboh ternyata rumah ikannya banyak dikelilingi jaring. Nah waktu itu masih banyak cantrang. Jadi indikasi kami yang membuat roboh rumah ikan itu jaring cantrang. Tapi posisinya pun nggak jauh-jauh dia bergesernya. Karena kan itu berat Pak. Nah, akhirnya dia tidak mampu menarikkan, akhirnya mereka putus jaringnya. Itu di visibility setengah meter kalau nggak salah Pak. Jadi jarak pandang di bawah itu hanya setengah meter. Kami cari dari titik koordinat pun juga agak lama juga, cari kami circle. Begitu ketemu terlihat kok seperti apa ya, kayak seperti gunungan. Begitu kami dekati ternyata di rumah ikannya sudah posisi abruk. Itu yang daerah Cirebon. Kalau nggak salah yang dan di wilayah selatan kita punya 4 ikan ya. apakah ini dia bisa dilepas di lumpur juga atau dia diikat dengan karang? Kita punya lokasi dan kebanyakan
Makasih Pak. Pak, di pantai utara Jawa itu memang dasarnya lumpur. Termasuk yang di Cirebon itu dasarnya lumpur. Tapi kita harus lihat juga Pak, kedalaman lumpurnya sampai berapa meter. Jangan sampai nanti semisal kita tenggelamkan di situ malah tenggelam ke lumpur. Ada beberapa alternatif, ada beberapa cara. Mungkin di bawahnya kita alasi bambu dulu supaya dia nggak terlalu dalam tenggelamnya. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin cari yang lumpurnya agak keras, ya mungkin sekitar dia kedalamannya mungkin di bawah 1/2 meter, itu tidak masalah. Jadi nanti dia akan yang tenggelam itu kan hanya pemberatnya. Nah, kalau dia pemberatnya tenggelam dia dengan lumpur, mungkin dia, kalau pemikiran saya, dia akan lebih kuat karena dia terbenam di lumpur, akan lebih kuat berdirinya begitu. Nah, mungkin nanti bisa dipastikan dulu Pak kedalaman lumpurnya sampai seberapa. Di pantai utara Jawa itu ada yang sampai 2 meter Pak. Jadi waktu itu ada teman mau cek, tadinya mau buat lokasi rumah ikan, bawa bambu basah panjang 2 meter turun nyelam. Begitu dimasukkan, hilang Pak bambunya Pak. Akhirnya kami tidak jadi pasang di situ gitu, karena terlalu berisiko. Kalau sudah bambu 2 meter saja sudah tenggelam, tinggi rumah ikan kan hanya sekitar 3 meter, nggak nyampe 4 meter Pak. Tadi kalau orang berdiri gini itu tadi hanya 3 meter itu. Mungkin 2,5 itu ya. Nah, kalau dari tinggi segitu dengan kedalaman 2 meter kan hilang Pak. Ya, artinya sudah tidak efektif.